Makasih waktunya dan mohon maaf kalau mungkin nanti ada pertanyaan yang kurang tepat, kurang berkenan di hati Pak Dokter nih. Saya ini di Riau nih ceritanya nih. Saya ini termasuk praktisi sosial nih ceritanya, banyak memandikan jenazah, kemudian banyak kesana kemari lah kan. Saya termasuk orang yang nggak mau di swab. Kemudian terdengar suara saya Pak ya, Pak Ya, Dokter? Oke, terdengar. Termasuk orang yang nggak mau di swab. Keluarga juga demikian. Pernah ada satu atasan saya, satu keluarga kena kan, kena di swab dan positif dia. Kemudian banyak yang positif akibat daripada itu karena klaster-klasternya kan. Saya nauzubillah berlindung saya kepada Allah, tidak bermaksud bersombongkan diri. Tapi waktu itu saya berpikiran begini, Allah andai kata ada di antara mereka dalam 14 hari ini meninggal, baru saya yakin COVID itu ada. Dan berbahaya gitu. Nah belakangan ini Pak Dokter, keluarga saya 15 hari yang lalu, itu dia melahirkan sesar, yang melahirkan yang ketujuh, anak yang ketujuh dan sesar. Kemudian COVID, hasil swabnya katanya COVID, walaupun kemudian hasil swabnya tidak ditunjukkan gitu. Ini mau nanyakan nih, Din. Ini. Halo? Ya. Masih lanjut ya? Iya. Mohon maaf. Kemudian di-COVID-kan, maaf ya mungkin kalimatnya di-COVID-kan gitu ya kan. Karena apa? Karena katanya memang ada batuk, kemudian juga ada sesak napas. Menurut keluarga, karena dia ada riwayat asmanya, dan pada saat itu memang sedang dia pun katanya ada banyak makan buah-buah matoa di sini, gitu. Sehingga keluarga tidak terima kalau dia ini COVID, tidak yakin kalau dia ini COVID. Sehingga terjadilah. Ya. Mungkin bisa diperingkas Pak, Afwan mungkin bisa diperingkas pertanyaannya. Terjadi problem pada akhirnya karena COVID tidak terima oleh keluarga, terjadi kemudian akhirnya namun negosiasi pada akhirnya kami bawa pulang jenazah itu tanpa protokol COVID, tanpa prokes. Mohon maaf ini cerita nyata nih. Tapi memang langsung dikuburkan dengan skema seperti biasa, pakai peti dan segala macamnya. Nah, intinya kami sekeluarga seluruhnya serta anak-anaknya dan segala macamnya melakukan hal-hal itu tanpa melalui prokes gitu. Walaupun hanya prokes sebagian kecil saja begitu. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang keluarga saya nggak ada yang kena, padahal ibu saya yang sudah sepuh sedang sakit. Kakak saya yang sedang juga ada yang sedang sakit ketika itu. Anak-anaknya juga tidak ada yang, alhamdulillah saya barusan bertanya juga tidak ada yang yang kena gitu ya. Dan sampai sekarang nggak ada yang Pak, mungkin bisa dipersingkat intinya pertanyaannya bagaimana Pak? Sampai kemudian akhirnya saya menyimpulkan lah, menurut Pak Dokter gimana kira-kira nih, menyimpulkan bahwa memang COVID ini tidaklah terlalu besar sebagaimana terlalu dibesar-besarkan. Saya menyimpulkan seolah-olah COVID ini terlalu dibesarkan. Nah, mungkin sudah bisa ditangkap ya. Maaf ya Pak Dokter ya. Syukron. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan pernyataan ya. Baik, saya juga mohon maaf sebelumnya Pak, terkait dengan Bapak, kesimpulan yang Bapak sampaikan tentunya tidak tepat. Ya, jadi saya juga mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kata-kata menyinggung Bapak ya. Jadi kesimpulan yang Bapak sampaikan tentu kurang tidak tepat. Kenapa? Karena Bapak mengambil kesimpulan dengan pengalaman pribadi. Ya, dan pengalaman pribadi tentu tidak bisa digeneralisir. Ibaratnya seperti ini, kembali lagi kepada saya contohkan tadi ada orang merokok. Pak, saya merokok sudah 60 tahun. Sampai sekarang saya masih sehat-sehat saja. Saya masih bisa begini. Sudah 60 tahun saya merokok. Dokter yang bilang merokok bahaya meninggal duluan. Jadi kesimpulan saya rokok nggak bahaya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau sekedar pengalaman pribadi kemudian
itu disimpulkan COVID tidak bahaya, tentu tidak benar, Pak. Karena kita punya jawaban yang sangat banyak. Yang pertama, ada yang namanya istilah OTG, ya. Pasiennya tidak punya gejala, dan ini ada penjelasan yang panjang. Kemudian yang kedua, ya, pasien yang pernah positif, ya, dia bisa jadi sudah melewati fase kritis, yang artinya sudah tidak bisa menularkan lagi. Kalau dia sudah pernah positif, ya, dia pernah positif, ya, kemudian dia sudah melewati fase di mana dia sudah tidak menularkan lagi, dia nggak menularkan. Jadi banyak orang yang sudah pernah positif COVID, dia sudah melewatkan fase-fase di mana sudah tidak menularkan, maka dia sudah nggak menularkan lagi. Dan ada kemungkinan ya bahwasanya meninggal positif COVID, kemudian dia memang sudah tidak ketemu, sudah tidak menularkan lagi. Ya, maka saat dibawa itu sudah tidak menularkan lagi seperti itu. Ya, kemudian banyak faktor-faktor yang lainnya juga, Pak, yang bisa menyebabkan itu seperti itu, tidak menularkan. Ya, tidak menularkan. Kemudian juga pernyataan di COVID-kan, itu dari mana dapat informasi? Ya, karena kalau memang hasil PCR-nya positif, ya udah positif. Kalau memang hasil PCR-nya positif, ya dia positif. Tidak, ya kita nggak di COVID-kan. Ya bisa jadi dia tidak punya gejala atau gejalanya tidak nampak, tapi hasil PCR-nya di tubuhnya ada virus, ya dia positif. Seperti itu. Jadi sekali lagi sama tadi Bapak juga minta maaf, saya juga minta maaf Pak sebesar-besarnya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf, kesimpulan yang Bapak sampaikan itu tidak benar dan tidak tepat karena hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak bisa generalisir. Tentunya kita semua ini kita kembalikan kepada para ahlinya, dan kalau ingin melihat yang gawat Pak, sekali-kali datang ke ICU Pak, masuk ke ICU yang merawat COVID ya, atau kalau bisa ke Jakarta datang ke Rumah Sakit Persahabatan, di situ ngumpul semuanya pasien-pasien, dan silahkan dengar langsung cerita dari keluarga yang sudah pasien yang sudah merasakan terkena semuanya satu keluarga ya, dan ada yang meninggal ya. Demikian, mungkin demikian insya Allah ya.